Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khadijah Mersona dengan NIM 2014030031. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Administrasi Laboratorium Pendidikan, yang mana kita nanti akan membahas beberapa komponen. Yang pertama yaitu pengertian dari administrasi laboratorium, yang kedua tujuan dari administrasi laboratorium. Nah, yang terakhir yaitu komponen dari administrasi laboratorium pendidikan tersebut. Nah, yang mana kita masuk kepada yang pertama yaitu pengertian administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium ini merupakan suatu proses bersama untuk menyelenggarakan kegiatan laboratorium, baik berupa kegiatan pendidikan maupun penelitian dan pengabdian terhadap lembaga kemasyarakatan. Nah, yang meliputi dari berbagai, pertama sekali itu perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengkoordinasian serta pengawasan terhadap pengelolaan lembaga atau administrasi laboratorium. Nah, yaitu untuk mencapai tujuan dari pengelolaan laboratorium itu sendiri agar menjadi pengelolaan administrasi laboratorium yang sistematis. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan dari administrasi laboratorium tersebut. Yang pertama sekali tujuannya yaitu untuk investasi peralatan laboratorium yang ada, seperti mungkin menambah peralatan laboratorium di sebuah laboratorium pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu ada daftar kebutuhan alat baru. Nah, seperti tambahan alat-alat yang rusak, yang dipinjam dan yang dikembalikan. Nah, seterusnya tujuan dari administrasi laboratorium ini yaitu untuk keluar masuknya surat menyurat. Nah, dengan adanya administrasi laboratorium ini, maka pencatatan keluar masuk surat menyurat bisa diselesaikan dengan baik. Nah, tujuan yang selanjutnya itu ada daftar per laboratorium, yang mana biasanya daftar pemakaian laboratorium pendidikan itu biasanya dicatat kapan saja digunakan dan untuk apa saja digunakan laboratorium pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada daftar inventaris. Nah, dengan diadakannya administrasi laboratorium ini, maka ada terstrukturnya daftar inventaris di sebuah laboratorium pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu untuk sistem evaluasi dan pelaporan. Nah, sistem evaluasi dan pelaporan ini merupakan seperti contohnya saja di dalam administrasi atau di dalam sebuah lembaga pendidikan itu dia bisa kita mengetahui sejauh mana tentang pengelolaan di laboratorium pendidikan tersebut dan apa saja alat yang digunakan dan bagaimana saja kegiatan yang terjadi di dalam laboratorium tersebut, mungkin dari pelaporan sistem evaluasi. Nah, setelah kita membahas tujuan administrasi laboratorium, kita masuk kepada komponen administrasi laboratorium, yang mana komponen yang ada di dalam administrasi laboratorium ini yaitu buku inventarisasi, buku catatan harian. Nah, buku inventarisasi ini mungkin seperti buku yang untuk mengelola administrasi laboratorium, dan buku catatan harian ini yaitu buku yang digunakan untuk mencatat apa saja kegiatan harian di laboratorium tersebut, sehingga kegiatan bisa terencana dan bisa sesuai dengan perencanaan dari awal. Nah, yang selanjutnya itu ada komponen program semester labor. Nah, selanjutnya ada di kartu stok, kartu reparasi, dan laporan bulanan. Nah, selanjutnya ada kartu peminjaman alat atau bahan. Nah, supaya memudahkan administrasi laboratorium ini, maka diadakannya kartu peminjaman alat atau bahan. Alat apa saja yang dipinjam dan memudahkan untuk mengembalikan alat yang dipinjam atau bahan yang dipinjam di dalam laboratorium pendidikan.
Nah, yang selanjutnya itu ada label alat dan bahan, daftar alat, daftar alat dan bahan. Nah, di sini yaitu contohnya saja seperti nama yang tertera di sebuah laboratorium pendidikan. Contohnya memberikan label atau memberikan nama terhadap alat-alat yang dengan fungsinya begitu. Nah, baiklah selanjutnya kita masuk kepada pentingnya administrasi laboratorium pendidikan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa administrasi laboratorium ini yaitu merupakan sebuah proses bersama dalam sebuah laboratorium pendidikan untuk mencapai tujuan pengelolaan dari lembaga laboratorium tersebut, yang mana pentingnya administrasi laboratorium pendidikan ini yaitu yang pertama, untuk memperoleh informasi tentang keadaan laboratorium dengan cepat dan mudah. Nah, yang kedua, untuk pendataan semua peralatan yang ada. Nah, yang ketiga itu sebagai pusat informasi tentang keberadaan suatu alat laboratorium. Nah, untuk yang selanjutnya itu untuk perencanaan dan pengembangan laboratorium secara berlanjut di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya yaitu membina kegiatan laboratorium yang lebih baik dan teratur sehingga penggunaan laboratorium dapat dioptimalisasikan. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengatur tata cara pemesanan alat. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai administrasi laboratorium pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kata dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.